Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, Arienda Giti Ramadhani, ada Bintan Hafiz Nurlaili, Jihan Alvina Febriani, dan Nurwidia Astuti. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada analisis fundamental, yang kedua indikator analisis fundamental, yang ketiga analisis teknikal, yang keempat kelebihan dan kelemahan analisis teknikal, yang kelima teknik-teknik analisis teknikal, dan yang terakhir analisis fundamental versus analisis teknikal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu analisis fundamental. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental adalah analisis secara menyeluruh mengenai kondisi, detail, dan prospek sebuah bisnis atau usaha. Di sini ada mindset yang perlu ditanamkan oleh investor sebelum melakukan analisis fundamental. Yang pertama, membeli saham berarti membeli sebuah bisnis. Artinya adalah ketika seorang investor menguasai saham 1% dari saham sudah muncul, itu artinya adalah saham tersebut atau perusahaan tersebut itu dimiliki oleh seorang investor sebesar 1%. Yang kedua, membeli saham berarti kita harus mau mempelajari bisnis tersebut. Kita harus mau mengetahui bagaimana prospek bisnis tersebut ke depannya, kita harus tahu, kita harus mempelajari bagaimana citra bisnis tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan analisis fundamental. Analisis fundamental itu mencakup kinerja, pertumbuhan bisnis, data keuangan, manajemen, dan prospek bisnis. Selanjutnya, pentingnya analisis fundamental. Yang pertama, untuk mengetahui bisnis atau saham yang dibeli. Banyak sekali membeli saham itu tapi tidak mengetahui bisnis tersebut seperti apa. Tidak tahu bagaimana manajemen mereka, bisnis yang dibeli seperti apa, akibatnya ketika harga turun seperti apa, gampang terpengaruh, gampang goyah, tidak rasional dalam membuat keputusan gitu. Yang kedua, lebih matang dalam membuat keputusan investasi. Yang ketiga, mengetahui nilai dan kualitas saham. Misalkan nih, kita ingin membeli saham BCA dengan kode BBCA. Pada saat PowerPoint ini dibuat, harga per lembar saham BBCA adalah 31.000. Kita perlu mengetahui dengan harga 31.000 per lembar saham itu, saham BBCA itu dikatakan murah atau mahal. Nah, kita perlu mengetahui, perlu menganalisis nilai atau kualitas dari suatu saham tersebut. Dan yang terakhir tentu saja adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya ada indikator analisis fundamental. Indikator analisis fundamental terdiri dari 3 analisis. Yang pertama ada analisis ekonomi dan pasar modal. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Yang kedua ada analisis industri. Tujuan berdasarkan analisis ekonomi dan pasar ditentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Yang ketiga ada analisis perusahaan. Tujuan berdasarkan hasil analisis industri, tentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Ini ada analisis ekonomi. Mengapa tahap ini penting? Yang pertama, karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua, pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Dan yang ketiga, fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contohnya, harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Analisis ekonomi yang selanjutnya yaitu cara analisis perubahan di pasar modal. Yang pertama ada perubahan siklus ekonomi. Siklus ekonomi yang cenderung menurun menuju titik rendah atau disebut resesi, maka harga saham biasanya akan turun.
Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi atau sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Selanjutnya ada siklus ekonomi yang terus membaik sampai mendekati titik puncak, maka harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai investor. Cara analisis perubahan di pasar modal yang kedua, ada perubahan variabel-variabel ekonomi makro yang terdiri. Yang pertama ada pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, ataupun nilai tukar mata uang. Dapat membantu investor dapat meramalkan apa yang terjadi pada perubahan pasar modal. Kedua, ada beberapa variabel ekonomi makro yang perlu diperhatikan investor, antara lain PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi swasta, neraca perdagangan, dan pembayaran. Berikutnya ada analisis industri. Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan atau sebaliknya. Masalah pengelompokan industri menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan banyak perusahaan yang punya sekian banyak ragam lini bisnis. Analisis industri juga merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, baik untuk meminimalkan resiko maupun untuk mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return resiko yang terbaik. Analisis industri. Langkah yang perlu dilakukan yang pertama ada mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua ada mengestimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, atau yang disebut sebagai expected ending value of industry. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri ditentukan dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return harapan dari industri terhadap tingkat return yang disyaratkan oleh investor, investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak dijadikan pilihan investasinya. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas, dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Dua komponen yaitu ada earning per share dan price earning ratio diutamakan dalam analisis perusahaan karena tiga alasan. 1. Kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham. 2. Dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. 3. Adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Analisis perusahaan, EPS, dan informasi laporan keuangan. Earning per share diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning, dalam hal ini laba bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham, dengan jumlah lembar saham perusahaan. Bagi para investor,
Informasi earning per share merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Informasi termasuk earning per share yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Analisis perusahaan, analisis rasio profitabilitas perusahaan. Di samping bisa dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan juga bisa dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator penting untuk melihat prospek perusahaan di masa datang adalah pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Dua rasio profitabilitas utama yang umum dipakai saat analisis ini adalah ROE dan ROA. Analisis teknikal. Analisis teknikal memiliki pengertian yaitu suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan antara arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta risikonya. Asumsi yang mendasari 1. Nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. 2. Interaksi permintaan dan penawaran ditentukan faktor rasional dan faktor yang tidak rasional. 3. Harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti tren selama jangka waktu yang relatif panjang. 4. Tren perusahaan harga dan nilai pasar dapat terjadi karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan analisis teknikal. Selanjutnya, ada kelebihan dari analisis teknikal, yaitu A. Para analis teknikal percaya seorang investor akan memperoleh abnormal return apabila ia memperoleh informasi yang lebih cepat dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam keputusan menjual atau membeli. B. Data yang dipakai adalah data pasar, sehingga tidak memerlukan data laporan keuangan secara akuntansi. Selanjutnya, ada kekurangan analisis teknikal, yaitu A. Para penganut hipotesis efisien percaya apabila para efisien maka tidak ada seorang investor yang dapat memperoleh abnormal return atau sesuai dengan hipotesis efisiensi pasar. B. Dalam jangka panjang, keefektifan penggunaan analisis teknikal sudah tidak bermanfaat lagi. Yang selanjutnya ada teknik-teknik analisis teknikal. Beberapa istilah dalam analisis teknikal. Yang pertama, bullish period adalah periode pergerakan harga di mana harga terendah yang terjadi selalu lebih tinggi daripada harga tertinggi periode sebelumnya. Yang kedua, bearish period adalah periode pergerakan harga di mana harga tertinggi yang terjadi selalu lebih rendah dari harga terendah periode sebelumnya. Yang ketiga, trend adalah arah gejala pergerakan harga yakni uptrend, downtrend, sideways. Yang keempat, support level adalah tingkat harga di mana minat beli yang muncul mampu menahan tekanan jual sehingga harga tidak jatuh lebih dalam. Yang kelima, resistance level adalah tingkat harga di mana tekanan jual yang muncul mampu menahan minat beli sehingga harga tidak naik lebih jauh. Oversold adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini dapat merealisasikan keuntungannya. Overbought adalah ketika harga dianalisis secara teknikal cukup murah dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Teknik yang digunakan yang pertama ada the Dow Theory.
Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Pergerakan harga saham dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham selama jangka waktu yang lama. 2. Second trend adalah pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Yang ketiga, minor trend merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Untuk menggambarkan pergerakan harga saham dalam primary trend, dalam The Dow Theory dikenal dua istilah. Yang pertama, pasar dalam keadaan bergairah atau bull market, yaitu pergerakan harga saham dalam primary trend cenderung naik. Yang kedua, pasar dalam keadaan lesu menunjukkan pergerakan harga saham dalam primary trend cenderung turun. Berikut adalah grafik dari primary trend, secondary trend, dan minor trend yang hubungannya terhadap harga saham dan waktu. Yang kedua, chart pola pergerakan harga saham. Dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham, dikenal dua istilah penting untuk menggambarkan pergerakan harga saham. Yang pertama, support level adalah tingkat harga pada saat teknikalis mengharapkan akan terjadinya peningkatan signifikan atas permintaan harga di pasar yang menggambarkan batas bawah yang membuat investor tertarik melakukan pembelian, sehingga permintaan saham meningkat. Selanjutnya, harga saham akan bergerak naik. Yang kedua, resistance level adalah tingkat harga pada saat analisis teknikalis mengharapkan akan terjadinya peningkatan signifikan atas jumlah saham yang ditawarkan di pasar yang menggambarkan batas atas yang membuat investor tertarik melakukan penjualan sahamnya. Dalam menggambarkan pola pergerakan saham digunakan dua cara. Yang pertama, pergerakan saham pada bar chart ditunjukkan dengan diagram batang. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dan vertikal menunjukkan harga. Pergerakan harga saham setiap harinya ditunjukkan oleh diagram batang vertikal, di mana ujung atasnya menunjukkan harga tertinggi, sedangkan ujung bawahnya menunjukkan harga terendah. Yang kedua, ada point and figure chart. Menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan yang bisa dilihat dalam bentuk angka. Chart ini lebih kompleks daripada bar chart karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Ini merupakan gambar dari support line. Support line itu sendiri di mana tingkat harga, di mana demand dipandang cukup kuat untuk menahan harga jatuh lebih dalam. Nah, support line ini merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan pembelian atau buy action. Yang selanjutnya ini merupakan gambar dari resistance line, di mana tingkat harga supply dipandang cukup kuat untuk menahan harga naik lebih tinggi. Resistance line ini merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan penjualan atau sell action. Yang ketiga, rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak adalah salah satu teknik yang digunakan dalam analisis teknikal dengan tujuan mendeteksi dan menganalisis arah dan besarnya tingkat pergerakan harga saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham atau closing price untuk waktu-waktu tertentu. Teknik ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan. Investor disarankan membeli saham jika yang pertama, garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui hal tersebut. Kedua, harga saham berada di bawah rata-rata gerak yang sedang menaik. Ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Apabila terjadi keadaan yang sebaliknya, maka investor disarankan untuk menjual saham. Selanjutnya ada merupakan gambar dari teknik rata-rata bergerak. Di sini dapat terlihat ya pergerakannya. Setelah terjadi penurunan yang ditunjukkan oleh panah merah, pasti terjadi kenaikan yang ditunjukkan oleh panah hijau. Hal ini dihitung berdasarkan rata-rata atau average. Yang selanjutnya ada teknik relative strength.
Relative strength menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Hasil tersebut digambarkan dalam plot-plot yang menunjukkan perbandingan harga relatif saham selama jangka waktu tertentu. Jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor, pergerakan tersebut merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga saham dibandingkan indeks saham. Hal ini merupakan indikasi bahwa saham tersebut akan memberikan return yang melebihi return pasar dan akan menarik minat investor untuk menjadikan saham tersebut sebagai alternatif investasi yang baik. Di samping itu, penggunaan relative strength juga bisa digunakan sebagai penentuan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Dengan demikian, investor dapat menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada industri yang bersangkutan. Berikut merupakan gambar grafik dari teknik relative strength. Yang selanjutnya ada analisis fundamental versus analisis teknikal. Analisis fundamental versus analisis teknikal. Perbedaan utama fundamental dan teknikal adalah pada asumsi tentang kecepatan informasi mempengaruhi harga saham. Teknikalis percaya reaksi harga saham terhadap informasi adalah lambat, sementara fundamentalis percaya kalau penyesuaiannya berlangsung cepat. Teknikalis percaya pasar tidak efisien, sedangkan fundamentalis percaya bahwa pasar efisien tetapi lemah. Perbedaan lain adalah fundamentalis lebih menekankan pada seleksi saham dengan mencari nilai intrinsik dan membandingkannya dengan harga pasar. Fundamentalis berusaha menjawab pertanyaan mengenai what dan why to buy. Sedangkan teknikalis menekankan pada momentum atau market timing dan mencoba menjawab when to buy. Kapan sih seharusnya membeli? Asumsi teknikalis adalah harga saham bergerak dalam pola tertentu dan relatif berulang dari waktu ke waktu. Jika fundamentalis menggunakan laba dan laporan keuangan untuk analisisnya, teknikalis menggunakan indikator harga dan volume sebagai variabel utamanya. Analisis fundamental lebih tepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold, beli untuk dipegang dalam waktu jangka panjang. Sementara analisis teknikal dianjurkan untuk investor dengan strategi aktif yang melakukan trading saham hampir setiap hari. Jurnal terkait yang memiliki judul Pengaruh Faktor Fundamental dan Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham, Studi pada Perusahaan Manufaktur, Subsektor, Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019 yang diteliti oleh Niken Cahyani Agustia, Budi Wahono, Eti Saraswati. Latar belakang. Harga saham perusahaan mencerminkan kualitas perusahaan. Harga saham perusahaan dipengaruhi banyak faktor, baik faktor dari lingkungan eksternal perusahaan, seperti ekonomi ataupun lingkungan internal perusahaan, seperti laporan keuangan perusahaan. Ada dua macam analisis untuk menentukan harga saham perusahaan. Analisis yang pertama merupakan informasi fundamental dan analisis yang kedua merupakan informasi teknikal. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai informasi fundamental karena salah satu informasi yang digunakan investor untuk memutuskan berinvestasi ialah laporan keuangan. Investor juga memerlukan informasi teknikal perusahaan yang memberikan gambaran dalam melakukan jual beli saham agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada volume perdagangan saham. Kerangka, konseptual, dan hipotesis. Hipotesis 1, faktor fundamental, return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan faktor teknikal, volume perdagangan saham berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Hipotesis 2, return on asset berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Hipotesis 3, debt to equity ratio berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Faktor fundamental, return on asset sebagai X1, faktor teknikal, harga saham debt to equity ratio X2, current ratio X3, volume perdagangan X4. Hipotesis 4, current ratio berpengaruh secara parsial terhadap harga saham.
Hipotesis 5, faktor teknikal, volume perdagangan saham berpengaruh terhadap harga saham. Implikasi hasil penelitian. 1. Pengaruh faktor fundamental. Return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan faktor teknikal yaitu volume perdagangan saham terhadap harga saham. Hasil dari pengujian faktor fundamental yaitu return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan faktor teknikal yaitu volume perdagangan saham bersama-sama terdapat pengaruh secara simultan terhadap harga saham. Yang kedua, pengaruh faktor fundamental yaitu return on asset terhadap harga saham. Return on asset berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham, maka H2 diterima. Harry, 2015, halaman 178. Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Yang ketiga, pengaruh faktor fundamental, yaitu debt to equity ratio terhadap harga saham. Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, berarti H3 ditolak. Harry 2015 halaman 198. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya perbandingan hutang terhadap modal. 4. Pengaruh faktor fundamental, yaitu current ratio terhadap harga saham. Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, menandakan H4 ditolak. Harry 2015 halaman 178. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. 5. Pengaruh faktor teknikal yaitu volume perdagangan saham terhadap harga saham. Volume perdagangan harga saham berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham, maka H5 diterima. Husnan 2015 halaman 283. Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Kegiatan perdagangan saham dapat dilihat melalui indikator aktivitas volume perdagangan saham atau trading volume activity. Kesimpulan. 1. Variabel faktor fundamental, yaitu return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan faktor teknikal yaitu volume perdagangan saham berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 2. Hasil pembahasan pada penelitian ini, variabel faktor fundamental yaitu return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 3. Hasil pembahasan pada penelitian ini, variabel faktor fundamental yaitu debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 4. Hasil pembahasan pada penelitian ini, variabel faktor fundamental yaitu current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 5. Hasil pembahasan pada penelitian ini, variabel faktor teknikal yaitu volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.